Provinsi Sulawesi Selatan bersiap menghadapi tatanan kenormalan baru atau new normal di tengah pandemi. Lalu seperti apa strategi dan langkah yang akan diambil? Kita simak informasi berikut ini. Saksikan dan ikuti webinar Leader Talk iNews Sulawesi Selatan menuju new normal pada hari Kamis 11 Juni 2020 pukul 13.30 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat. Bersama Butsiah Firdausi dan Nana Jamal, live streaming melalui kanal YouTube iNews Portal dan Official iNews. Pemirsa, Pangdam 5 Brawijaya Mayor Jenderal TNI Widodo Iriansyah berharap kepala daerah bekerja berdasarkan fakta dan bukan drama. Pangdam minta agar kepala daerah di wilayah zona merah fokus pada penanganan COVID-19. Dalam rapat koordinasi di Gedung Gerahadi Surabaya, Jawa Timur, Pangdam 5 Brawijaya meminta agar setiap kepala daerah bekerja sama menangani COVID-19. Lebih lanjut, Pangdam menegaskan bahwa TNI dan Polri siap bekerja sama dengan kepala daerah yang berlandaskan data dan bukan drama. Pangdam meminta keseriusan kepala daerah khususnya yang masih menyandang status zona merah. Jadi saya minta untuk menyelesaikan masalah ini, janganlah kita pakai data, fakta, atau drama dan sebagainya. Mari kita real di lapangan. TNI Polri mendukung sepenuhnya. Apa dimiliki TNI, apa dimiliki Polri, kita berikan semuanya untuk Pak Kapolda ya. Kita jalan terus dengan Pak Kapolda berdua, dengan Ibu Gubernur juga berdua, bertiga. Jalan terus menunjukkan bimbingan. Tapi tidak bisa kita bertahan terus seperti ini tanpa ada dukungan dari pemerintah daerah. Hal senada juga disampaikan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Muhammad Fadil Imran. Kapolda meminta kepala daerah di Jawa Timur bekerja sama dalam penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Nah, ke depan, Nun Sewu Ibu Risma, Ibu sudah mengembangkan protokol di pasar, mengembangkan di ruko, mengembangkan di restoran, mengembangkan di mana namanya, kalau di Gresik mungkin di Sidoarjo ada pesantren Tangguh, pasar Tangguh, kemudian kawasan industri Tangguh, pabrik Tangguh. Ini menjadi ciri khas Jawa Timur, Pak. Ini yang harus kita perkuat terus. Supaya jangan sampai kita ini berdebat soal new normal, PSBB, new normal, PSBB, tapi opo iki jalan keluarnya opo. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini tidak memberikan tanggapan apapun atas teguran dari Kapolda Jawa Timur dan Pangdam 5 Brawijaya. Berarti besok mulai buka Bu ya Surabaya? Awas. Di Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui suasana terkini di wilayah Surabaya, pasca tidak diperpanjangnya PSBB Surabaya Raya, sudah ada Oki Arisandi di kantor Satpas Kolombo, Surabaya. Ya Oki, apakah ada sektor usaha yang dilonggarkan pasca tidak diperpanjangnya PSBB? Baik, selamat siang Deta dan juga pemirsa. Pasca PSBB berakhir tanggal 8 Juni 2020 lalu dan pada tanggal 9 Juni 2020 Surabaya Raya sudah memasuki masa transisi menuju new normal. Artinya sejumlah aktivitas pelayanan yang sebelumnya sempat ditutup karena PSBB kini kembali dibuka. Tidak terkecuali adalah pengurusan perpanjangan SIM maupun pengurusan SIM, surat izin mengemudi. Sejak kemarin di kota Surabaya Raya sendiri sudah mulai beroperasi dan bahkan kemarin saat pengoperasian perdana sempat terjadi antrian panjang bagi para pengurus yang memang belum mengetahui aturan-aturan khusus atau bahkan ada kuota khusus. Namun di penerapan hari kedua saat ini terlihat antrian sudah cukup lebih kondusif, di mana masyarakat sudah mulai paham bahwa mereka memiliki batas waktu khusus untuk warga kota Surabaya hingga akhir 31 Agustus 2020 maksud kami, dan sementara untuk warga daerah lain yang harus mengurus SIM di kota Surabaya, mereka memiliki batas waktu hingga tanggal 31 Juli 2020. Artinya memang sekarang diprioritaskan bagi warga yang berada di luar kota Surabaya terlebih dahulu untuk mengurus. Namun saat mereka harus masuk ke Satpas Kolombo, mereka tetap harus mematuhi protokol-protokol kesehatan walaupun saat ini sudah tidak dalam masa PSBB. Petugas pun sudah mulai menyediakan sejumlah fasilitas seperti melakukan pengecetan salah satu tanda khusus bagi warga pengantri untuk berdiri sehingga mereka diatur jaraknya. Antar satu pengantri dan pengantri yang lainnya sekitar lebih berkitar 2 meter jaraknya, dan juga menyiapkan water barrier dan juga tali untuk memastikan bahwa setiap warga yang masuk ke Satpas Kolombo tidak berkerumun. Selain itu yang juga menarik adalah
di mana petugas di Satpas Kolombo juga menyediakan tempat cuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun untuk memastikan bahwa setiap warga yang masuk ke Satpas Kolombo mereka tidak memiliki resiko untuk terjadi penularan COVID-19. Mengingat kota Surabaya masih menjadi epicentrum penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Terkait dengan aktivitas lalu lintas sendiri, terlihat memang sejak PSBB kedua berlangsung hingga hari ini, aktivitas lalu lintas di sekitar jalanan kota Surabaya terlihat semakin ramai, berbeda dengan saat PSBB putaran pertama berlangsung pada tanggal 28 April 2020 lalu. Karena memang kota Surabaya sendiri dikenal sebagai kota pusat industri, sehingga banyaknya industri maupun pabrik-pabrik membuat warga kota Surabaya maupun sekitarnya seperti Sidoarjo maupun Gresik memiliki waktu jam masuk kerja yang sama dan bahkan hampir bersamaan di pagi hari. Sehingga pada saat pagi hari sekitar pukul 6 hingga pukul 8 pagi, aktivitas lalu lintas di kota Surabaya terpantau cukup padat karena memang banyak sekali warga yang masuk ke kota Surabaya untuk melakukan aktivitas kerja. Sementara terkait dengan pusat perbelanjaan, memang sejak kemarin sudah ada operasional jam khusus di mana saat ini sejumlah pusat perbelanjaan di kota Surabaya mulai buka pukul 11 siang hingga pukul 9 malam. Dan bahkan sejumlah pusat-pusat keramaian atau pusat perbelanjaan sudah mulai ramai dikunjungi warga karena memang sebelumnya saat PSBB warga terbatas, tidak bisa atau tidak diperkenankan untuk memasuki pusat perbelanjaan. Sehingga dapat kami katakan bahwa di masa transisi menuju new normal di kota Surabaya Raya sendiri, masyarakat melalui Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini diminta untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, tetap waspada terhadap penyebaran virus corona. Meskipun saat ini Surabaya sudah memasuki masa transisi, masyarakat tidak boleh lengah karena memang sampai dengan kemarin Jawa Timur masih mencatatkan sebagai posisi kedua tertinggi. Bahkan kemarin Jawa Timur memiliki tingkat penyebaran atau tingkat angka positif corona di nasional tertinggi pertama, sehingga memang saat ini menjadi perhatian khusus. Namun disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa bahwa tingginya angka penularan positif COVID-19 di Jawa Timur ini sendiri khususnya di kota Surabaya bukan karena banyaknya masyarakat yang tertular di rumah sakit, melainkan kota Surabaya saat ini semakin banyak atau sedang masif-masifnya melakukan tes-tes, baik itu tes swab, tes rapid test dan sebagainya. Dan bahkan pemerintah kota Surabaya juga tengah bekerjasama dengan Badan Intelijen Nasional atau BIN untuk melaksanakan rapid test dan swab test massal hingga akhir pekan ini. Itu mengapa hingga kemarin jumlah angka positif COVID-19 di Jawa Timur terus meningkat di angka 6.798 pasien. Sementara untuk pasien yang meninggal sebanyak 1.793 dan pasien sembuh ada di angka 553. Dan dari total 6.798 pasien positif COVID-19 di Jawa Timur, 53% diantaranya merupakan dari kota Surabaya. Deta, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporannya Oki. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan.